Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal tryout yang pertama kemarin, yaitu untuk soal fisikanya. Silakan diperhatikan ya. Perhatikan gambar berikut. Supaya neraca setimbang, maka nilai benda P adalah, ini sudah keadaan setimbang, berarti kita tinggal menjumlahkan hasil ukurnya saja. Nah, perhatikan di sini. Pilihan gandanya itu mintanya gram. Kemudian di sini juga gram, ini maka 1,2 kilo kita rubah ke gram dulu menjadi 1200 gram. Selanjutnya kita jumlahkan ketiga bandul ini ya. Berarti 80 gram ditambah 1200 gram ditambah 20 gram. Berarti hasilnya 1300 gram. Nah, berarti sudah ketemu 1300. Jawabannya adalah A. Lanjut next soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini berdasarkan gambar di atas, teknik pemisahan campuran yang digunakan. Kalian lihat gambarnya ini. Di sini ada kata-kata labu destilasi. Sudah jelas. Berarti dia destilasi. Ciri-ciri yang lain ya, untuk destilasi ya, itu yang kalau ada dua tahap. Yang pertama adalah pemanasan, dipanaskan dulu. Kemudian setelah itu ini akan menjadi uap, dan uap itu akan didinginkan atau dikondensasi. Di sini ada kata-kata kondensor. Jadi yang pertama ada pemanasan, yang kedua ada kondensor atau kondensasi. Maka ini adalah teknik memisahkan secara destilasi. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah konversi suhu. Perhatikan gambar berikut, ada termometer untuk mengukur air, dihasilkan 80 derajat Celcius. Air panas diukur menggunakan termometer Celcius, menunjukkan angka 80 Celcius. Pengukuran yang benar menggunakan termometer lain adalah, kita hitung. Diingat Freschiken-nya, Freschiken F R C K. Nomor teleponnya 9455 ya, 9455. Nah, yang diketahui adalah Celcius. Ini diketahui. Nah, yang ditanyakan ABC-nya ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Kita cari yang Reaumur dulu. Berarti R sama dengan, kalau yang ditanyakan, ini yang ditanyakan, R ditanyakan, yang ditanyakan ditaruh di atas, berarti pembandingnya 4 per Celciusnya, berarti 4 per 5 kali berapa? 80. Coret, hasilnya 80 bagi 5 ya, 16 ya, ini 16. Maka 16 dikali 4 sama dengan 64 derajat Reaumur. Nah, sudah ketemu 64 ya, sudah ketemu ya, langsung saja. Selanjutnya soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Energi potensial buah kelapa yang jatuh pada ketinggian 2 meter. Nah, ini yang diminta adalah energi potensial 2 meter. Rumusnya EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Masanya mana? Ini masanya sudah ada 2,5. Kita masukkan 2,5 kilo. Gravitasinya berapa? Gravitasinya sudah ada 10, kita masukkan. Nah, ketinggiannya perhatikan. Di sini ada dua ketinggian, 4,5 dan 2. Nah, yang kita masukkan yang mana? Yang kita masukkan yang 2, yang ditanyakan. Nah, yang diminta adalah 2 meter. Kita cari yang 2 meter. Coret sama koma habis, berarti 25 kali 2 sama dengan 50 Joule. Nah, sudah ketemu 50 Joule. Seperti itu pembahasannya. Soal berikutnya nomor 5. Nomor 5 kita baca. Seorang pelajar dapat berperan dalam upaya mengurangi terjadinya pemanasan global. Langkah kecil yang dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan kertas bekas
untuk kegiatan menghitung saat mengerjakan tugas. Nah, kertas bekas digunakan lagi ya. Hal tersebut merupakan pengelolaan sampah untuk mencegah pemanasan global dengan metode berarti dia recycle karena dia menggunakan kembali, recycle. Lanjut soal nomor berikutnya ya. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mitigasi bencana, mitigasi gempa yang tepat saat kita sedang di pusat perbelanjaan. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Nah, bagaimana mitigasi gempanya? Gempa ya ini. Yang diminta adalah gempa. Masuk ke dalam pusat perbelanjaan mencari lift. Nah, jangan pakai lift kalau ada bencana. Kenapa? Karena kalau bencana ada gempa, kemudian kita pakai lift, itu ada kemungkinan liftnya akan macet dan kita akan terjebak di situ. Ya, ikuti arahan petugas. Betul. Keluar dari pusat perbelanjaan menuju lapangan. Betul. Menggunakan tangga. Ya. Berdiam diri dalam ruangan. Salah. Nanti malah kena reruntuhan. Menuju ke tangga darurat. Betul. Berarti 2, 3, dan 5. Jawabannya C. Ya. Ini lanjut. Soal berikutnya. Nomor 7. Peristiwa alam berikut yang disebabkan oleh rotasi bumi. Ya. Perhatikan rotasi. Rotasi itu waktunya cepat. Nah, waktunya singkat. Berapa lama? Hanya 1 hari atau 24 jam. Kemarin kita sudah membahas ini ya. Kita analisis coba. Gerak harian. Nah, harian berarti 1 hari ya. Betul, ini berarti pada suatu tempat di bumi air laut mengalami pasang. Nah, pasang surut air laut itu terjadi lama 1 bulan waktunya. Berarti ini revolusi. Ya, berarti ini salah. Ini revolusi. Pada suatu saat terjadi gerhana matahari. Ya, gerhana matahari itu waktunya lama. Beberapa bulan ya. Ini juga revolusi karena waktunya lama. Antara tanggal 21 Maret sampai 23 September mengalami terjadinya musim panas. Pergantian musim itu waktunya lama. Berarti dia revolusi. Jawabannya yang A karena yang diminta adalah rotasi. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah bandul ya. Sebuah bandul bergerak dengan lintasan ABCBA sebanyak 6 kali dalam waktu 2 detik. Berarti diketahui waktunya sudah ada di sini 2 sekon. Nah, ABCBA, ABC, kemudian kembali lagi ke A, ABCBA. Gerakan bolak-balik ini berarti 1 getaran. Jadi ABCBA ini itu memiliki 1 getaran. Karena sebanyak 6 kali, maka dikali 6. Berarti jumlah getarannya adalah 6 getaran. Nah, itu. Berarti diketahui waktunya 2 sekon dan jumlah getarannya adalah 6 getaran. Yang ditanyakan apa? Nah, yang ditanyakan frekuensi dan periode. Kita cari frekuensinya. Apa rumusnya? Frekuensi itu rumusnya Fanta. F sama dengan N per T. Kita masukkan N-nya 6 dibagi 3 sama dengan berapa? 2 Hz. 2 Hz. Kemudian kita cari periode T, rumusnya tatan. Tatan T per N. T kecil kita masukkan 2, N-nya kita masukkan berapa? 6. Nah, bisa kita coret 2 sama 6 hasilnya 1/3 sekon. Berarti 2 Hz dan 1/3 sekon. Nah, ini salah ya. Oh ya, ini 2, sorry. Berarti 3 Hz dan 1/3. Jadinya A jawabannya. Ya, next, soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, ikan yang memberikan tekanan terbesar. Nah, yang memberikan tekanan terbesar itu yang ikannya paling dalam. Ya, paling dalam. Mana ikan yang paling dalam? Ikan yang paling dalam adalah ikan Z, diukur dari permukaan air. W itu paling dangkal, ya kan?
Nah, ini kedalaman diukur dari permukaan airnya. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang ikan Z. Lanjutnya, untuk soal berikutnya, perhatikan semuanya. Benda yang memberikan resultan paling kecil. Resultan. Nah, resultan berarti ini penjumlahan dan pengurangan gaya. Diingat, kalau searah berarti dijumlahkan 15 ditambah 8. Berapa hasilnya 15 tambah 8? 15 ditambah 8, 23. Nah, 23 dikurangi 10 karena dia berlawanan. Ini ke kanan, ini ke kiri. Berarti ini 13. Yang C sekarang, yang B dulu, yang B ya. 8 tambah 10. Nah, ini dijumlahkan. 8 tambah 10, 18 dikurangi 5. Nah, 18 dikurangi 5 berapa? 18 dikurangi 5 berarti ini juga 13. Sama dengan ini kan. Yang C kita hitung 5 Newton sama 2 Newton, ini searah berarti ini 7. 7 dikurangi 3 ini 4 Newton. Nah, ini dilingkarin ya, 13, ini juga 13. Yang D 8 sama 4 ini dijumlahkan 12 dikurangin 5 berapa? Hasilnya adalah 7 ya. Yang paling kecil adalah yang C. Nah, seperti itu, tinggal penjumlahan dan pengurangan kalau yang ditanyakan resultan. Kemudian nomor 11. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut. Jika panjang AB 2 cm, ini AB 2 cm, kemudian BC 6 cm, BC 6 cm, maka kuasa yang harus diberikan supaya beban seimbang. Kuasa itu sama aja dengan gaya F Newton. Nah, perhatikan, dari titik tumpu sampai ke beban, ini beban ya, ini titik tumpu, sini kuasa. Nah, beban ke tumpu ke beban ini namanya LB, lengan beban ya, beban ke tumpu. Kemudian tumpu ke kuasa ini namanya LK atau lengan kuasa. Berarti diketahui, kita tulis diketahuinya dulu biar kalian paham. LB nya ini 2 cm, lengan beban 2 cm. LK nya berapa? LK nya ini 6 cm. Satuannya sudah sama-sama cm, berarti nanti kita tinggal masukin aja. Kemudian di sini ada W ya, W nya, W itu beban 30 Newton. Yang ditanyakan adalah F nya berapa? Nah, kita hitung rumusnya sini aja, LK per LB sama dengan W per F. LK nya kita masukkan 6, LB nya kita masukkan 2, W nya kita masukkan 30, F nya yang dicari kita tulis lagi 6 bagi 2 3 ya. Kali silang 3 kali F berarti 3F, 30 kali 1 sini 1 ya, berarti 30. Maka F sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan berapa? 10 Newton. Berarti kuasa yang diperlukan adalah 10 Newton. Jawabannya yang C. Lanjut, soal berikutnya nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika benda T positif, nah ini kita tulis di sini T positif, dan menarik benda S. Tarik menarik berarti berbeda jenis. Tarik menarik min sama plus beda jenis, jadi tarik menarik. Benda S menolak R. Kalau tolak menolak berarti sama jenis. Berarti sama-sama min karena R sama S tolak menolak.
benda R menarik benda Q. R menarik Q, berarti sini positif atau plus. Yang terakhir adalah benda P ditarik benda T. Benda P ditarik benda T, plus berarti sini min. Nah, yang ditanyakan, maka muatan benda PQRS secara berturut-turut. Min plus min min. Min plus min min, berarti yang B. Negatif, positif, negatif, negatif. Yang B. Nah, seperti itu. Soal berikutnya nomor 13, perhatikan gambar berikut. Jika arus yang melewati I1 2 ampere, kita tulis di sini I1 2 ampere ya. Kemudian I2 sama dengan 3 kalinya I1, kita proses dulu. Berarti 3 dikali 2 berapa? 6. Ini I2 nya sama dengan 6 ampere. Terus di sini I3 nya setengahnya I2, berarti setengah kali I2 nya 6. 6 berarti berapa? Jadi setengahnya 6, 3 ampere. Kita tulis di sini I3 nya sama dengan 3 ampere. Yang ditanyakan besarnya I4 ini berapa? Nah, kita dulu I masuk. Nah, I masuk, kalian perhatikan panahnya ini. Ini masuk ke titik ini, ke titik percabangan. Yang masuk ini masuk 2 ampere sama I2 juga masuk. Berarti yang masuk 2 sama 6, 2 tambah 6. Berarti berapa ini yang masuk? 8 ampere. Yang keluar, I keluar, IK. Yang keluar berarti ini ya. Ini keluar 3 ampere. Yang ditanyakan adalah I4. Berarti tinggal dikurangin aja. I masuk dikurangi I keluar, atau yang besar kurangi yang kecil. 8 dikurangin 3. Berarti 5 ampere. Ini soal gampang, harus benar. Lanjut soal berikutnya. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Penggosokan benda AB, ini baja, di atas akan menghasilkan kutub magnet. Yang benar adalah, perhatikan di sini ada magnet S digosokkan dengan benda AB baja. Yang digosok pertama, lihat panahnya ini adalah bagian B. Yang digosok pertama itu yang ini. Ini pertama digosok bagian B, pertama digosok. Keterangannya, yang pertama digosok itu mengikuti magnet penggosoknya. Kalau yang pertama digosok bagian B, berarti B ini mengikuti magnet penggosoknya. Yang digosok adalah S, berarti sini S. Otomatis ini utara. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia baja, maka sifat magnetnya adalah tetap. Ya, kalau baja. Tetapi kalau dia besi, maka sifat magnetnya adalah sementara. Nah, sementara. Nah, seperti itu. Sehingga yang benar adalah tetap. Nah, ini betul. Tinggal kita cari B-nya. B-nya itu selatan, A-nya utara. Berarti jawabannya A. Nah, seperti itu. Nomor 15. Perhatikan gambar atom berikut. Jumlah proton, elektron, dan neutron yang benar. 24 ini disebut dengan nomor massa. Nomor massa. Kalau yang 11 itu disebut dengan nomor atom. Nah, seperti ini. Nomor massa, nomor atom. Nah, untuk ini menentukan proton, kemudian elektron sama neutron. Perhatikan. Aturannya, proton sama elektron itu sama aja dengan nomor atom. Ini sama. Proton sama elektron sama dengan nomor atom. Nah, ini kalau atomnya netral ya, dengan catatan atomnya netral. Berarti protonnya 11, elektronnya juga 11. Nah, untuk yang neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti nomor massanya berapa?
nomor masanya 24 dikurangi nomor atomnya adalah 11, jadi hasilnya adalah 13. Jawabannya mana? 11, 11, 13. 11, 11, 13, berarti jawabannya B. Nah, lanjut soal berikutnya. 4 balok mempunyai massa sama. Nah, ini perhatikan, ini penting, massa sama ini penting. Balok yang memberikan tekanan terbesar pada lantai adalah tekanan terbesar. Kalau tekanannya terbesar berarti yang luasnya kecil. Kebalikan ya. Kalau tekanannya besar berarti yang luasnya kecil. Kalau tekanannya kecil yang luasnya besar. Kebalikan. Kita hitung. Yang dihitung adalah luas yang bawah. Nah ini. Yang menyentuh sama lantai. Kalau tingginya nggak usah. Ini nggak usah tingginya. Nggak diperlukan. Yang dihitung adalah yang menyentuh lantai. Berarti ini 4 kali 2 8. Ini 4 kali 4 2 kali 2 berarti 4. Ini 4 kali 4 16. Ini 2 kali 4 8. Yang tekanannya terbesar berarti yang A-nya kecil. Jawabannya yang B. Seperti itu. Lanjut untuk soal yang terakhir ya, soal nomor 17. Perhatikan. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu. Kita tulis di sini ya. Ada 4 lampu. Ya, 4 lampu 20 watt. Kalikan. 4 lampu 20 watt, 2 lampu 10 watt, 3 lampu 40 watt yang menyala selama 5 jam. Masing-masing 5 jam. Berarti kita kali 5. Nah, ini. Kemudian yang lampu kedua 2 lampu 10 watt. Lampunya ada 2 dikalikan 10 watt menyala juga 5 jam. Kemudian lampu yang ketiga ada 3 lampu dikalikan berapa ini? 40 watt dikalikan menyala juga 5 jam. Kemudian nah udah ya, hanya lampu saja ini. Berarti ini tinggal dikalikan dulu aja. Tinggal dikalikan dulu. Berarti 20 kali 5 100 kali 4 400. Ini satuannya WH, watt hours. Kemudian ini 2 kali 10 20 kali 5 ini 100 WH ya. Kemudian 3 kali 40 3 kali 40 dikali 5 600. Ini 600 WH. Kalau kita jumlahkan berarti jadinya 1100 WH. Nah, ingat di sini WH kita jadikan kWh dulu. Ke kilo. Ya, jadi bagi 1000 1 2 3 berarti 1,1 kWh. Kemudian yang ditanyakan adalah biaya per 30 hari. 1 kWh nya itu 500, berarti kita kalikan. Biaya sama dengan 1,1 dikali harganya 500 per kWh nya dikali 30. Berarti jadinya berapa? Kita kalikan 1,1 dikali 500 dikali 30 berapa? 16.500. Berarti yang harus kita bayarkan selama 1 bulan untuk 4 lampu, 2 lampu dan 3 lampu ini berarti 16.500 ya. Terima kasih untuk pembahasan soal tryout yang pertama. Semoga kalian paham. Ini untuk belajar untuk menghadapi tryout yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.